kami harus pindah ke desa. Sekarang jangan pindah ke desa dulu. Sekarang tetap saja stay di kota, lanjutkan aktivitasnya secara normal, tapi yang di desa wajib dipersiapkan dari sekarang. Di desa wajib dipersiapkan, olah lahan tanahnya jadikan sawah, jadikan kebun, bukan kebun sawit. Mohon please, kalau ada yang mau percaya dan mendengarkan nasihat saya, jangan jadikan lahan kita melulu sawit, walaupun sawit lagi mahal sekarang, tapi ke depan yang dimakan itu adalah padi-padian, beras, ya, bukan lagi sawit. Sawit kita nggak akan makan sawit. Dan tak lama lagi, hitungan bulan insya Allah kita semua akan mengalami kelangkaan biji-bijian muka bumi ini. Padi, jagung dan sebagainya, tanamlah itu. Dari sekarang persiapkan, kalau memang ada lahannya di kampung, siapkan di kampungnya sawah ladang, perkebun-perkebun yang ada, olah menjadi biji-bijian yang bisa ditanam. Ya, termasuk jagung-jagung, termasuk juga umbi-umbian, ubi-ubian dan sebagainya. Ya, demikian. Saya pernah dicaci maki oleh seseorang yang tidak mau saya sebutkan namanya, gara-gara ustadz itu, gara-gara dia saya keluar dari PNS, gara-gara dia saya beli stok makanan banyak-banyak, saya jadikan gudang. Dia salahkan saya. Itu menandakan orang ini nggak pernah dengar kajian saya utuh. Saya nggak pernah nyuruh orang untuk keluar dari PNS. Saya nggak pernah nyuruh orang untuk lari dari kota. Saya tidak pernah nyuruh orang untuk numpuk makanan bergudang-gudang begitu. Saya menganjurkan dengan anjuran yang cerdas. Kita harus punya dua plan jangka pendek, plan jangka panjang, dan dua-duanya dilaksanakan, dipersiapkan dengan matang, dengan cerdas, dengan benar. Iko bahaya mendengar pengajian sepotong-sepotong, sekarek-sekarek, akhirnya ustadznya disalahkan. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, begini saja, cukup mudah kan, disederhanakan saja. Percayakan saja kepada pengelola, manajemen pihak Kampung Akhir Zaman, tolong belikan kaplingan saya, tolong bangunkan rumah bambu saya, rumah kayu saya, tolong siapkan kamar mandi saya, sumur manual saya, dapur manual saya, tolong bantu siapkan untuk saya, kirimkan saja dananya, kirimkan saja. Kalau memang kita sudah menemukan manajemen Akhir Zaman yang amanah, maka bergabunglah, merapatlah dengan mereka, minta tolong, nih kirimkan. Maka yang bersangkutan sedang menyiapkan. Itu lebih baik daripada kita pindah ke sana. Pindah ke sananya nanti. Pindah ke sananya ketika lockdown ini berdampak kepada kacaunya ekonomi dunia, krisis ekonomi dan kelaparan di mana-mana, mulai orang membunuh di mana-mana, kita sudah lari kita sudah ada tempat menampung. Di mana tempat menampungnya? Kampung Akhir Zaman yang sudah kita siapkan. Itu baru saat yang benar untuk pindah. Jangan sekarang. Sekarang kata kita masih bisa beraktivitas di kota. Kehidupan kita masih bisa jalan secara normal-normal tanggung begini, tapi masih bisa lah dijalani, ya. Tapi nanti ketika sudah sampai ke tingkat peperangan dan bunuh-bunuhan sana sini, kita lari, pelarian kita sudah ada tempat yang akan menampung. Itulah tempat yang kita persiapkan, begitu. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menurut Ustaz, apakah virus akan makin mengganas ke depannya? Virus akan lebih banyak, dan bukan hanya virus corona, COVID-19 saja, akan ada virus-virus lain yang akan muncul. Dan ini berskala pandemi juga, mempunyai potensi untuk pandemi juga. Namun jangan khawatir, umat Nabi telah diberi senjata oleh Rasulullah. Kalau mengikuti ceramah saya, insya Allah Bapak Ibu sudah nggak perlu cemas lagi. Ada doa-doa yang diajarkan Nabi, ada amal-amalan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada minuman-minuman, makanan-makanan yang insya Allah Taala mampu mengentaskan dan mengakhiri segala-galanya. Dan kita cukup ikuti saja fatwa-fatwa para ulama-ulama kita tidak akan kalang kabut, nggak karu-karuan insya Allah, ya. Tolong dengarkan ceramah saya sebelumnya berkaitan dengan virus, berkaitan dengan apa, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, bagaimana anak-anak sekolah, apakah dididik sendiri di rumah? Ini yang jadi masalah terbesar. Solusi untuk pendidikan anak-anak itu sebenarnya di akhir zaman ini adalah masukkan anak-anak ke pondok-pondok pesantren klasik yang benar-benar mendidik anak dengan Al-Quran, dengan sunnah, full mengajar dengan adab-adab Islam dan akhlak-akhlak Islami. Saya anjurkan pada setiap orang tua, anaknya TK, anaknya SD, anaknya SMP, anaknya SMA, untuk sampai setingkat SMA setidaknya fullkan anak kita diajar dan dididik kembali dalam pangkuan agama. Ini doktrin Pak yang di akhir zaman harus kita serap dengan baik-baik, lalu kita terapkan untuk keluarga kita. Nanti setelah di atas SMA, perguruan tinggi silakan ngambil kedokteran, silakan ngambil di fisika, kimia, biologi, silakan ngambil di otomotif, di komputer, silakan ngambil di bagian apa saja. Tapi dari TK sampai SMA untuk akhir zaman ini ke pesantren.
yang kental Al-Qur'annya, kuat sunnah nabinya, ya, mengajarkan simbol-simbol adab dan akhlak yang agung dan mulia. Masukkan anak kita ke sana, bukan yang maaf memburu biaya sekolah yang tinggi karena mendapatkan titel ini, mendapatkan predikat ini, segala macamnya. Nah, tinggi-tinggi biayanya, mahal-mahal biayanya. Kita berharap benar-benar memprioritaskan lahirnya anak-anak yang terjaga akidahnya, ibadahnya, otaknya kembali menyatu dia daging dan darahnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Masukkan anak-anak kita ke sana. Kalau tidak, ya kayak gini akibatnya. Kayak gini akibatnya. Anak-anak akhirnya lepas dari pendidikan formal. Kalaupun di sekolah nilai agamanya minus, itu pun sudah ada rencana orang-orang busuk di atas. Ada oknum-oknum yang ingin menghapuskan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Masya Allah, betapa berbahayanya ini. Baik kaum muslimin, mudah-mudahan nasihat saya bermanfaat dan menjadi renungan pegang untuk kita bersama. Kepada Allah, ya.